Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan memaparkan secara ringkas mengenai kolaborasi bisnis itu seperti apa, macam-macamnya, dan juga contohnya. Sekarang ini di slide pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kolaborasi bisnis sebelum kita tahu kepada macam-macam dan contohnya. Nah, kolaborasi bisnis itu adalah sebuah kolaborasi antara perusahaan yang terjadi ketika mereka memiliki minat atau tujuan yang sama. Bisnis yang ingin tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan strategi ini. Kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari kerjasama bisnis yang efektif. Kemitraan bisnis dapat membantu satu sama lain dengan cara lain selain berbagi klien. Pertimbangan kapital, sistem, atau pendekatan yang lebih sukses. Selanjutnya, ini merupakan sebuah macam-macam atau jenis-jenis dari kolaborasi bisnis. Nah, sebelumnya kan pernah dibahas mengenai jenis kolaborasi bisnis yang co-branding, crowd-influencer, affiliate, dan yang lainnya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan jenis kolaborasi bisnis yang lain yang selain dari co-branding, co-influencer, dan affiliate. Yaitu yang pertama adalah lisensi. Lisensi adalah hasil kerjasama dua perusahaan di bawah perjanjian kerjasama formal. Kerjasama tersebut dapat berupa penggunaan nama dan merek dagang dari nama merek yang bersangkutan dengan berbagai produk. Sebuah merek mungkin meminjamkan sifat yang berbeda untuk merek lain melalui kemitraan lisensi ini untuk meningkatkan nilai dan penjualan. Contoh lisensi ini adalah franchise. Contohnya kan franchise ini ada yang seperti Indomaret, Alfamart, JNE, JNT, dan Cata, dan lain-lain. Dan selanjutnya koproduksi. Jenis kolaborasi ini terjadi hanya saat kedua kolaborator saling melengkapi, sebab satu memiliki ide kreatif dan satu bisnis harus memiliki sumber daya produksi yang besar. Jadi dengan adanya koproduksi ini akan meraup pasar yang lebih luas. Contoh dari koproduksi ini adalah Coca-Cola dan Nestle. Nah, dulu Coca-Cola sama Nestle itu hampir bekerja sama selama 15 tahun dengan menghasilkan produksi Nesti. Namun tidak berjalan lama dan akhirnya mengakhiri kerjasama tersebut pada tahun 2018. Selanjutnya ada co-distributing. Bisnis yang memiliki banyak jalur distribusi bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan bisnis-bisnis kecil dari berbagai daerah untuk memperlancar dan memperbesar jalur distribusi. Yang kedua ada co-funding. Jenis kolaborasi ini berfungsi sebagai penggabungan saham atau penyediaan modal bagi bisnis yang baru berdiri atau berkembang. Contohnya itu adalah Gojek dan Tencent Holding dan Google. Contoh dari co-funding itu adalah Gojek, Tencent Holding, dan Google. Yang dimana Gojek ini mendapatkan suntikan dana yang sangat begitu besar dari Tencent Holding, JD.com, dan Google. Hal ini yang terjadi pada tahun 2019 dengan investasi mencapai 13 triliun. Nah, itu adalah macam-macam dari jenis kolaborasi bisnis selain dari co-brand, influencer, dan yang lainnya. Mungkin saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.